Plejol TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Ayogena Masuna Masidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Om Anubadrah Kritawo Yantu Viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Ini opening harus wajib ini ya. Karena kita ini membiasakan sebuah sesanti yang baik, dan karena dengan mengawal itu doanya pasti terjamah oleh Sang Yang Widi Wase ya. Swaha. Ingat, jangan bilang Astungkaro aja, Om Swaha ya. Semoga terjadi demikian gitu. Para pemirsa, berjumpa kembali di dalam perbincangan kami ini. Ini lu channelnya nih. Hah? Oh, channel ini ya, oke. Berjumpa kembali di channel Plejol TV. Nah, tentunya sekarang Dharma Talk dari Plejol. Kalau biasanya Plejol sendiri saja, sekarang ada 4 orang yang membersamai, 3 orang yang membersamai Plejol gitu kan, ada 4 orang. Tentunya hari ini sangat kaya Plejol, termasuk sugih gitu karena namping 2 dana gitu. Jadi yang pertama ada Putu Danayasa. Ini beliau adalah seorang dosen dan juga seorang penyuluh agama di Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian yang kedua ada Kadek Dana. Dana ini juga seorang guru agama. Kalau backgroundnya dia ilmu penerangan agama Hindu. Jadi pasti pandangan-pandangan agama sangat bagus sekali dengan Kadek Dana. Yang ketiga, kader KMHDI tentunya anak muda Natalia kan ada nih? Kadek Natalia. Oh, Kadek Natalia. Kalau nggak salah dulu dia ikut Dharma Wacana Digital juga ya. Iya. Makanya nih wajahnya tidak asing lagi kalau di sosial media. Hari ini Plejol akan membicarakan tentang ibu. Ibuku sayang. Dulu nanti kalau misalnya membahas tentang ibu menangis, Iya. Boleh lah ya. Itu. Saya belum sudah terharu. Jadi kalau ingin terharu terkait ibu, kita mengenang sesuatu tentang ibu ya. Coba dengarkan lagu Kasih Ibu. Coba kita nyanyikan sama-sama ya. Kasih ibu sepanjang masa. Salah. Kasih ibu kepada beta. Sebenarnya saya menguji kalian. Sesampai mana kalian mengenal lagu itu, si ibu. Memang begitu kan? Kita membicarakan ibu tapi menyanyikan lagunya saja salah. Ini gitu. Makanya perlu diperhatikan sekali. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Apa yang bisa dipetik dari lagu ini, Natalia? Kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Ibu tuh tidak pernah mengeluh untuk mengurus anaknya, walaupun anaknya sering marah-marah, tapi ibu tidak pernah marah-marah. Ibu pokoknya selalu sabar, pokoknya tidak pernah marah-marah. Kalau mamaku itu dia sangat luar biasa, dia ibu yang the best. Oke. Kita cari Waduh. Jangan. Jangan, mamaku itu. Sesuai umur dong ya. Ini anak muda ini bahaya sekali. Apa tuh? Baik Pak Putu, Dek Putu ya. Udah dikit. Ya. Dari lagu itu Iya, dari lagu itu. jelas yang kita ambil bagaimana kasih seorang ibu kepada seorang anak yang tidak henti-hentinya. Ya, yang Natalia sampaikan tadi, sepanjang masa, dari dalam kandungan sampai anak itu tua sekalipun, di mata seorang ibu anak itu masih Anak-anak kecil. Mana? Ya. Kes, Dana. Bagai sang surya menyinari dunia. Bagaimana? Nah, kalau dari lagu itu ibaratnya seorang anak kalau tanpa ibu itu maka
dia tidak akan menemukan jalan kegelapan. Maka ibulah sebagai sinar penerang jalan kita, seperti itu. Jadi kalau seorang anak yang bisa menghargai ibunya, maka jalan teranglah yang akan didapat. Itu memang bagus. Luar biasa. Ini nih teman-teman. Pertanyaan saya pertama itu adalah bagaimana pandangan kalian tentang ibu, kan gitu. Dalam Taittiriya Upanishad ada disebutkan tentang Matru Dewo Bawa. Ibu adalah perwujudan Tuhan. Pak Putu, Pak Putu Ben, beli Putu, wah, adindaku. Silakan. Oke, jadi benar ya. Jadi secara tekstual, secara teologi itu yang disampaikan bahwa ibu itu adalah perwujudan daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan yang sering saya sampaikan bahwa di dalam salah satu naskah selain Upanishad tadi, iya Upanishad tadi, juga disampaikan nama Matur Dewa Tamparan. Tidak ada dewa sekalipun yang lebih patut dihormati daripada seorang ibu. Iya. Sedemikian mulianya ibu itu. Ya, dari mana dia mulia? Ya, dia yang menyebabkan kita ini sampai ke posisi ini. Ketika melahirkan kita yang sudah besar-besar ini, ya sudah tahu makan, tahu minum, tahu jalan, semua berproses dari rahim seorang ibu. Iya. Ya, jadi secara tekstual naskah itu saya sangat-sangat setuju bahwa memang ibu itu adalah perwujudan daripada Tuhan. Tuhan itu sorry. Bagi saya. Natalia. Kalau dari saya pribadi, sosok ibu itu memang benar apa yang dikatakan tadi. Ibu itu perwujudan dari Tuhan memang, karena kita lihat, coba lihat kalau misalnya bangun subuh-subuh, mamanya kita, ibunya kita itu lebih duluan bangun nih, lebih duluan bangun untuk apa? Untuk mempersiapkan makanan, dimulai dari pagi, siang, sore. Nah, setelah memasak, ibu lanjut lagi penjotan, ibu lanjut lagi mencuci, ibu lanjut lagi pergi ke ladang. Kalau ibuku pergi ke ladang, habis dari ladang lanjut lagi mengurus hewan peliharaan di rumah, habis itu lanjut lagi membanten, lanjut lagi bikin makanan lagi, lanjut lagi bikin banten lagi. Itu luar biasa. Pengorbanan luar biasa luar biasa pengorbanannya. Tapi ibu sama sekali kalau aku pulang dari kuliah dari Kendari begitu, sama sekali tidak pernah mengeluh bahwa ibu capek atau sama sekali tidak pernah mengeluh. Karena apa? Karena tuh beliau luar biasa jasanya. Karena beliau tuh selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, memberikan yang terbaik, dedikasi yang terbaik dalam satu keluarganya. Dia tidak pernah mengeluh saya capek, tidak pernah. Malah lebih anak-anaknya mengeluh, capek, aduh kenyal gati, padahal tidak ngapa-ngapain. Cerewet ibu nih gitu ya. Tapi luar biasa, ibu di rumah tuh nggak pernah mengeluh. Apalagi ada hari-hari upacara yang besar, Galungan Kuningan, walaupun dia sendirian di rumah, saya pulangnya di Penampanan. Nah, memang karena tugas kuliah, tuntutan kuliah seperti itu, pulang di rumah, ayo nak makan dulu, nanti kalian makan dulu gitu. Enggak, marah-marah sama sekali, aduh kenjal gitu, bertanya gitu. Enggak, dia tuh justru senang kalau anaknya pulang, semua senang, nggak ada rasa capeknya. Ini gitu. Pandangan orang yang dekat dengan ibunya. Ibunya ada. Tentu sekarang kadek berbeda lagi. Kadek kan termasuk yang lama lah jauh dengan ibu kandung, tetapi ada ibu yang lain lagi yang menjadi merawat kadek. Nah, lalu pandangan kadek sendiri, walaupun berjauhan LDR dengan mamanya, ini tidak hanya LDR pacar ya, dengan mamanya pun, karena kan setiap orang memiliki background yang berbeda, sehingga pandangan mereka terhadap ibunya itu kan pasti berbeda-beda. Bahkan apalagi generasi sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha ya, yang sekarang ini, mereka bilang apa? Emak-emak itu adalah makhluk terkuat di dunia. Mas, kadek, dari segi kadek lah, yang jauh dari ibu, bagaimana? Terima kasih Beli Pandai, ada juga Beli Putu. Jadi Beli Pandai menanyakan bagaimana pengalamannya jauh dari orang tua. Jadi memang karena saya kan meninggalkan ibu itu dari belum sekolah sih. Jadi di masa SD sampai SMP itu karena mungkin terkendala komunikasi karena jauh, sehingga yang namanya rindu kepada orang tua itu khususnya ibu itu masih kurang. Karena kita masih anak-anak nih ditinggalkan. Nah, kemudian masuklah zaman media sosial, HP sudah mulai Android di zaman masanya kita di sana di kampung itu, sehingga mulai ada komunikasi.
Nah, ada komunikasi, bisa video call. Nah, disitulah mulai tahu orang tua, mulai tahu perhatian orang tua bagaimana, yang kadang hanya sebatas telepon saya, sebatas telepon dari jauh, bagaimana kabar hari ini, aktivitas hari ini seperti apa. Nah, itu sudah menjadi obat rindu. Obat rindu ya. Jadi perhatiannya itu masih tetap ya. Sekitar kurang lebih hampir ya 9 tahunan. Nah, setelah itu dapat berjumpa melalui media sosial. Nah, akhirnya diperhatikan melalui sosial media. Ya sekarang kan sesuai dengan perkembangan kan. Ya. Setelah berkembangnya revolusi industri 4.0 digital menuju 5.0 society ini memang kita harus bersahabat dengan media sosial. Jadi yang jauh menjadi dekat. Dipantaunya lewat media sosial. Tadi habis kegiatan ini ngapain sana gitu. Akhirnya dari media sosial lah bisa berkomunikasi, gitu, diperhatikan. Bukan juga tidak mendapatkan perhatian orang tua, karena memang orang tua yang membesarkan kan juga memberikan perhatian yang sama lah. Walaupun bukan orang tua kandung, tapi perhatiannya sama. Perhatiannya sama. Sehingga merasa bahwa baik-baik saja dunia ini. Tetapi setelah ya mulai mengetahui bahwa hari ini saya memiliki 2 orang tua, itu mulai harus bisa mengambil langkah yang bijak seperti apa. Bagaimana pandangan kalian terhadap anak-anak yang menganggap mamanya itu ibunya itu begitu cerewet? Kalau saya melihat begini, Bli, itu apalagi anak sekarang ya, yang kehidupannya itu hampir full 24 jam dengan smartphone ya. Jadi sedikit saja diusik gang waktu bermainnya tantrum oleh orang teriak-teriak, ibu cerewet dan lain sebagainya. Dan memang itu yang terjadi, dan saya yakin dia akan merasakan dampak dari yang dia katakan itu ketika dia menjadi apa, kalau wanita khususnya dia menjadi seorang ibu. Dia baru akan tahu bahwa perhatian kecil seorang ibu yang dia katakan cerewet itu adalah bagian daripada kasih sayangnya. Ya, kalau sekarang kan dia tidak tahu. Dia merasa. Pasti dia justru masa dianggap tekanan. Iya. Natali, kamu lihat teman-teman atau anak-anak sekarang yang begitu tuh, pandangan kamu gimana? Pengen nasihatinya kayak gimana gitu? Aduh, kalau lihat anak-anak sekarang, Kak, apalagi karena memang saat ini tuh kita memang tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya handphone. Karena baru bangun tidur aja nih, yang kita lihat pertama itu apa? HP-nya kita, bukan lagi orang di sampingnya kita tuh, bukan. Malah melainkan adalah HP-nya kita. Jadi sedikit-sedikit HP-ku mana ya? Sedikit-sedikit kalau cari sesuatu, penasaran tentang sesuatu pasti lewat HP ya. Jadi kalau untuk melihat anak-anak sekarang yang kalau dia bilang ibunya tuh cerewet banget kalau main HP anaknya itu kayak, menurutku kayak harus kita sadar, sebenarnya anak-anaknya harus sadar nih bahwa enggak semua yang dilarang sama ibu, maksudnya yang diberitahukan sama ibu itu adalah ibu tuh cerewet. Enggak semua kayak gitu, karena posisinya itu adalah untuk kebaikannya kita juga. Tapi sisa menunggu waktu kapan kita akan paham bahwa itu akan berdampak negatif untuk dirinya kita sendiri kalau bermain HP secara berlebihan. Tapi kalau saya pribadi di rumah itu sama sekali mama tuh ibuku tuh enggak pernah melarang anaknya main HP. Justru yang lebih sering marah-marah anaknya main HP itu bapak. Iya, bapak tuh kalau pagi-pagi adikku sudah main HP, HP kan bok, gitu. Udah mau ingat nelen. Gitu. Biasanya kalau di sosial media kan maknya itu HP terus. Kalau di rumah aku tuh bapakku yang makanya HP kan bok. Gitu. Mamanya dicap cerewet. Cerewet ngelah meme cerewet. Geginane bilang wai tuding tujo kini gitu pelih kamu main pelih aduh tiang pusing. Nah, kan ada lagunya itu betul lagu, bukan Lijol bikin ya, bukan itu ya, seperti itu. Jadi beda memang. Mungkin pemaknanya bagaimana kita melihat kecerewetan daripada ibu-ibu kita itu. Sebenarnya kan sama halnya ketika ini salah satu pembelajaran ya kalau dalam kekawiniti sastra kan disebutkan tentang parenting anak. Mungkin Pak tuh bisa beli butunya bisa menjelaskan nih tentang parenting ini. Kalau di niti sastra itu kan memang ada dijelaskan tentang bagaimana pola asuh anak di umur sekian dia sudah harus
dijadikan sebagai Dewa, seorang raja. Kemudian di umur berikutnya dia diberikan pemahaman untuk disiplin, diberikan kedisiplinan, dimarahi di sana, jadikan pembantu, jadi dibentuk di sana. Kemudian ketika dia mulai ke umur 16 ke atas 16 remaja, mulailah dia harus dijadikan sebagai seorang teman. Tempat curhat, tempat curhat. Pola asuh ini jadi sangat luar biasa, makanya di dalam ajaran agama kita, makanya dikatakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Di sana apapun ada, termasuk tentang parenting tadi. Bagaimana mengasuh anak, ternyata bukan hanya secara psikologi saja, di agama kita sudah ada itu. Pola asuh sesuai dengan jenjang umurnya itu sudah sangat jelas, sangat rinci disampaikan. Saya rasa banyak penerima Nobel ya, baik Nobel Kesehatan maupun Nobel Pendidikan dan lain-lain, dia mengaplikasikan ajaran yang ada di Weda. Benar. Cuma kita yang memiliki Weda tidak ada yang dapat Nobel. Karena tidak mempelajarinya. Karena kita tidak tahu kadang. Kalanguan sastra Jawa kuno saja yang begitu luar biasa disusun oleh Zoetmulder, seorang Eropa dan misionaris lah ya. Bukan orang Hindu. Oke, selanjutnya nih, bagaimana tadi sudah kita singgung sedikit bagaimana Hindu memandang seorang ibu ini, kan gitu. Jadi Blijul ambilkan mungkin sebuah satu buah apa namanya? Sastra ya. Jadi dalam Manu Semerti, Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, Sloka 227 dinyatakan kesulitan dan kesakitan yang dialami oleh orang tua pada waktu melahirkan anaknya tidak dapat dibayar walaupun 100 tahun. Nah, bagaimana kalian menanggapi ini? Bahkan karena problemnya sekarang ada anak yang berani meninggalkan orang tuanya. Baik itu dalam bentuk meninggalkan dia di rumahnya sendiri, tidak memperhatikan setelah dia jompo, dia katanya tidak mau jadi sandwich generation yang mengurus orang tua. Kemudian ada yang meninggalkan agama Hindu, mama bapaknya ditinggalkan menuju ke agama lain. Tentu kan tidak bisa berbakti lagi kepada orang tuanya melalui yang di pemujaan, di sanggar kemulan, kemudian meninggal orang tua mengurus karena sudah berbeda kepercayaan. Bagaimana pendapatnya, Kak Dedan? Jadi berdasarkan sastra itu saja kita sudah bisa untuk memikirkan. Jadi orang tua yang melahirkan kita sampai bisa seperti hari ini, bahkan dengan waktu 100 tahun pun kita tidak bisa membayar. Tidak bisa dibayar walaupun dalam 100 tahun. Ya, apa yang dia berikan kepada kesakitan yang dialaminya. Sehingga itulah menjadi pertimbangan sebagai seorang anak ketika akan meninggalkan orang tua. Nah, jadi anak yang mungkin hari ini masih ada anak-anak yang kurang perhatian kepada orang tuanya. Jadi selama masih ada orang tua, ya silahkan sayangi orang tua, sayang orang tuanya, minimal kalau misalnya lah rezeki bang bekal, telepon sesekali, jangan juga ditunggu di telepon baru mau bicara sama orang tua. Ya kenapa tidak tahu orang tuanya bertaruh nyawa melahirkan kita sampai di sini dan menggantung bok akate. Itu kalau istilahnya menggantung bok akate itu rawan putus itu, kalau salah-salah bisa nyawa yang melayang. Sehingga kita sebagai anak ya kewajiban paling utamanya pasti membahagiakan orang. Pak Budu, Pak Budu lagi. Adik Budu. Ya, kalau kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu ya, melahirkan kita, tadi Blijul katakan menggantung buah kate, satu helai rambut, bayangkan. Ya, nyawa. Semua rambut ini saja kita ikat begini bisa putus itu kalau ditariknya sekeras itu. Tapi ini mempertaruhkan nyawa untuk memberikan kita kehidupan. Dia tidak tahu ini dalam posisi ketika dia melahirkan bisa saja nyawanya yang nah, artinya kalau ada anak-anak yang saat ini membangkang, marah-marah, mencaci maki orang tuanya dan lain sebagainya, sadarlah ya. Jadi sadar kamu bisa berbicara sekeras sekarang itu tidak terlepas daripada pertaruhan nyawa seorang ibu. Jadi sangat-sangat
harus kita sadari bahwa tugas kita kalau kita melihat sastra tadi, sampai kita mati bahkan hidup lagi itu belum tentu kita bisa membayar hutang itu. Artinya apa? Selagi kita hidup, selagi kita masih bersama orang tua, kita harus manfaatkan waktu itu untuk apa? Menjaga mereka. Karena semakin hari umur mereka semakin menua, mereka jalan pun akan susah, ya. Dan kita pun akan berada di posisi itu nanti. Jadi harus memanfaatkan waktu untuk menjaga orang tua, merawat orang tua sebaiknya. Biasa banget. Gimana Natali? Aku sebagai sosok seorang perempuan dan juga nanti pasti menjadi seorang ibu. Tapi nanti. Ya pastilah. nanti. Kan cita-cita seorang perempuan, keberhasilan seorang perempuan itu ketika menjadi seorang ibu katanya. Luar biasa. Memang. Jadi terkait akan itu, memang seorang ibu yang sudah melahirkan kita dengan sepenuh perjuangan itu memang luar biasa perjuangannya. Jadi kita harus memang rajin cerita sama ibu kita. Jujur kalau saya pribadi, saya sedikit apa-apa kalau kenapa-napa di Kendari selalu nelpon, selalu minta solusi, selalu pengen denger aja suaranya, itu sudah buat saya tenang gitu. Jadi kayak saya memang dekat banget sama ibuku, memang dekat banget. Jadi apa-apa kalau ada permasalahan apa selalu cerita, dan memang nggak tahu kenapa sesayang itu, dan memang sekarang sudah sering cerita bahwa kakinya sakit. Jadi akan hal itu tuh memang takut sekali kehilangan. Dan sementara kita belum bisa beri apa-apa. Jadi saya tuh setiap hari kayak mau berbuat sesuatu tuh selalu berpikir bahwa hari semakin terus berputar dan berjalan, sangat ditakutkan sekali. Jadi buat kalian sayangi ibu kalian semasih ada, dan jangan lupa banggakan terus mereka. Iya, betul sekali. Nah, ini lagi dalam Yajurveda 14.21 disebutkan ibu dilukiskan sebagai perintis yang memberi makan, menopang, dan menjadi pusat kecemerlangan keluarga. Jadi sebutkan, wahai ibu, engkau adalah perintis cemerlang, mantap, pendukung yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan seperti bumi. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang. Kecemerlangan tanpa aku tak berdaya. Tanpamu aku tak berdaya. Silakan Pak Dun. Ya, jadi memang dia kalau kita renungkan lebih mendalam, apa sih artinya kita tanpa seorang ibu? Perintis cemerlang. Perintis cemerlang, pemberi makan dan sebagainya. Kita dari baru lahir itu kita di dalam kandungan. Proses asupan nutrisi ke kita yang di dalam kandungan ini melalui ibu. Kita lahir, kita diberikan ASI. 6 bulan itu. ASI eksklusif. Tidak ada ASI dari bapak. Ada ya. Semua dari ibu. Ya, artinya sebegitu berjasanya orang ibu itu. Jadi sangat beruntung kayak Natali tadi itu memiliki kedekatan yang sedemikian rupa dengan seorang ibu. Karena banyak juga orang yang bisa saja hidup berdampingan dengan ibunya, tapi tidak memiliki kedekatan seperti itu. Mau ngobrol pun susah, ya. Karena canggung dan sebagainya. Apakah ada yang merasa tertampar? Canggung dan sebagainya. Ya begitulah, karena pola pendidikannya mungkin berbeda. Jadi kalau kita merujuk pada sastra-sastra tadi, memang keberjasaan seorang ibu itu sedemikian besarnya. Bagaikan bumi disebutkan. Dia ibu itu kan salah satu dari 9 ibu gitu, orang tua itu. Nah, dari 9 ibu kalau disebutkan dalam kitab suci Weda ya, selain Pertiwi, Parwati, termasuk lembu juga dikatakan sapi putih yang salah satu dari ibu dalam kitab suci Weda. Lalu Dek Dana dalam kembali di sloka tadi, perempuan pemegang kunci dalam menjaga keberlanjutan peradaban manusia. Jadi itu sangat betul sekali, karena yang melahirkan di dalam dunia pendidikan seorang anak itu kan paling utama kan di rumah. Nah, yang paling maksimal di rumah bisa mendidik seorang anak adalah paling pertama itu ibu. Ya, jadi kecerdasan seorang anak dan bagaimana bangsa kita ke depan tergantung ibu-ibu yang kita ini.
bagaimana mendidik dari baru lahir sampai dia bisa menjalani kehidupan sendiri. Maka ibulah yang menentukan. Maka sudah betul ada bimbingan dan sebagainya, karena memang untuk menjadi seorang ibu itu tantangan yang berat. Bukan hanya sekedar melahirkan, membesarkan, tetapi melahirkan, membesarkan dan mencerdaskan. Ya. Ibu melanjutkan peradaban dunia. Kalau tidak ada yang mengandung ya. Lewat mana? Berkembang biaknya tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena itulah utang dalam trirena salah satunya utang kepada pitra atau orang tua. Salah satu orang tua kita adalah ibu. Orang yang hormat terhadap guru, terutama orang tua, ada berapa hadiah yang dijanjikan dalam cara samucaya, seperti bale, kerti, ayuse, apa lagi satu itu? Lupa juga kita ya. Artinya umur panjang, kekuatan, nama baik, apalagi kesejahteraan, kan begitu. Dalam cara samucaya disebutkan, orang yang mengabdi kepada gurunya, hormat kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan hadiah, digaransi dalam cara samucaya. Karena itu jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu untuk mencintai orang tua kita. Nah, terakhir nih. Tema Hari Ibu. Nah, ini kan tanggal 22 Desember ini kan Hari Ibu ya. Kita ucapkan dulu dong, Selamat Hari Ibu. Mami, I love you. Selamat Hari Ibu pada ibu-ibu dan calon-calon. Yang belum menelpon mamanya, telepon lah. Walaupun sudah lewat Hari Ibu, tetap harus ditelepon ya. Hubungi mamanya, jangan sampai mamamu bersedih ya. Tema kita dari pemerintah nih, perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Tanggapan kalian terhadap tema ini? Perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Natalia dulu. Oke, Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun umur Indonesia. Jadi temanya tuh menurut saya sangat menarik. Karena apa? Karena sekarang kita sedang yang namanya menyesuaikan dengan kesetaraan gender. Jadi artinya perempuan-perempuan sekarang sudah mulai di-upgrade. Artinya kita antara perempuan dengan laki-laki itu tetap sama, semua sama rata. Jadi perempuan juga bisa kerja, laki-laki juga bisa kerja. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana, semoga tidak ada lagi kasus-kasus nantinya seperti KDRT dan lain sebagainya. Karena perempuan itu adalah sosok yang paling istimewa, dan perempuan itu kalau sudah menemukan laki-laki yang tepat, dia menjadi lembut dan juga hatinya itu mudah terombang-ambing. Jadi kita ada perempuannya ya. Jadi jangan nakal-nakal. Jadi buat laki-laki, jaga perempuan, jangan pernah biarin perempuannya itu berjuang sendirian. Tapi memang sebagian masih ada yang berjuang sendirian, tapi semoga cepat ketemu. Bro, gimana itu? Perempuan berdaya. Ya. Pertama kita ucapkan dulu selamat hari ibu. Kepada ibu saya, terus ibu-ibu di luar sana yang telah calon ibu juga ya. Calon ibu dari anak-anak saya. Berat nih. semoga nonton ya. Semoga nonton. Jadi wajib nonton sih kayaknya. Jelas apapun tema yang dikeluarkan oleh pemerintah, peran ibu sangat-sangat luar biasa. Segala hal kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita tidak terlepas daripada jasa seorang ibu. Ya, bagaimana ibu memberikan kita pengetahuan, kehidupan sampai pada posisi ini. Jadi tidak hanya mencapai Indonesia Emas, bahwa generasi emas yang diberdayakan oleh seorang ibu ini sangat-sangat luar biasa. Jadi saya pribadi tentu tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ibu yang ada di seluruh dunia atas segala jasa, segala perjuangan untuk memberikan dan menumbuhkan generasi-generasi emas. Iya. Dek, Oke, baik, terima kasih Bli Pande. Jadi sebelum saya ucapkan terima kasih kepada ibu, ini bukan kita mendiskriminasi bapak-bapak. Karena kebetulan bapaknya ada. Temanya Hari Ibu. Bapak-bapak kan tidak pasti. Saya saja bapak-bapak kan begitu ya. Nanti Hari Ayah. Jangan sampai nanti ada komen kenapa bapaknya disebut. Kamu kira
setetes benih dari bapak, nggak mungkin Iya, ibu jadi- bisa hamil kan gitu. Untuk yang nanti ini karena memang tema kita adalah Hari Ibu. Jadi untuk perempuan berdaya, berdaya untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi Wanita ya, menyapa ya, wanita menyapa. berdaya. Jadi, untuk pertumbuhan dan regenerasi ini tentunya memang bukan semua ya, memang perempuan harus ada. Iya, gitu. bisa. Jadi harapannya di 2025 perempuan-perempuan hari ini yang sudah menjadi ibu ataupun yang belum menjadi ibu, siapkan diri masing-masing ya, karena di tahun 2025 tergantung bagaimana kita hari ini mendidik generasi yang Iya. akan ya, menghadapi tahun 2025 itu. Kalau hari ini peran ibu berperan dengan baik, semua ibu menyiapkan generasinya untuk di 2025, maka cita-cita itu akan Iya, bisa tercapai. terwujud. Jadi mungkin itu, semoga ibu di mana berada dan terutama kepada kedua ibu saya, karena saya memiliki dua ibu, ada yang ibu melahirkan, ada yang ibu membesarkan. Jadi kedua ibu saya semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat dan syukurnya juga Beli Pandai mengajak ke podcast ini. Iya. Saya juga merasa tertampar karena belum sempat menelpon. Iya. Ya kalaupun nelpon sekarang sudah tidur. Ya, sudah tidur. Besok lah, bisa besok. Mungkin itu Beli Pandai. Semoga semua ibu bahagia dan semua anak bisa menghargai dia. Nah, itu yang penting sekali. Memang seorang perempuan ini memang makhluk yang luar biasa, walaupun beberapa orang terkadang menyepelekan dan bahkan merasa peran seorang wanita itu dianggap begitu kecil, Tidak ada apa-apa. tidak ada apa-apanya ketimbang laki-laki yang Iya, mencari terikat nafkah. terus. Bahkan membagi pekerjaan rumah saja terkadang mereka enggan. Ya, ada yang tabu, masih Iya, menganggap mengerjakan tabu. pekerjaan rumah. Misalnya laki-laki memasak di rumah, membantu memasak seperti tabu. Wih, pental titik cai. Kan? Di selangkangan kuranan cainnya ya, seperti itu. Nah, semoga ke depan para laki-laki, para anak tidak lagi berpikir seperti itu. Memang kita akui lah, kelahiran perempuan sebagai seorang wanita. Wanita itu dia yang bisa melakukan kewajibannya sendiri. Sua itu udah sendiri. Perempuan empu yang memelihara, dia yang bisa. Laki-laki tanpa perempuan tak ada dayanya. Apa yang bisa kau lakukan para laki-laki jika tidak ada perempuan? Karena hidupmu bergairah, hidupmu bersemangat karena ada perempuan pasangan. Karena ini umur kita itu sekian tahun kita muda, nah habis itu sampai mati kita didampingi oleh perempuan-perempuan hebat. Sayangi yang sudah menikah, sayangi istrimu, bantu istrimu untuk menjaga. Demikian juga baru ini wanita ya, jangan sampai perempuan atau istrinya semena-mena terhadap suaminya, sehingga sampai ada istilah suami-suami takut istri. Lihat podcastnya Blijul TV itu. Itu kan bahaya gitu. Artinya saling mengisi, saling gizi. Ya, saling gizi itu saling melengkapi. Itu mungkin. Nah, mungkin dari kalian apa pesan buat para ibu dan calon ibu? Nah, yang inilah satu kalimat lah yang spesial buat ibumu gitu, dan calon ibumu, nah calon istri ya. Saya tidak banyak-banyak kalau untuk ibu dan calon ibu, ya, tetap sehat dan tetap bahagia. Saya akan selalu berupaya. Gila, kelas. Padahal ada yang bilang laki-laki itu tidak berkata-kata. Nah, Lagi jarang berbicara. Sekali berbicara. Menyalami. kalau Natali, untuk pesan untuk ibumu dan calon ibu yang lain, nah ya, kaum para perempuan lah gitu, mewakili. Ya benar. Buat para ibu aku di rumah tetap
semangat terus, sehat terus. Nanti kita sama-sama datang di wisudaku sama-sama. Ya. Sehat-sehat, pokoknya sehat-sehat. Wisuda Iya. ijazah itu adalah LPJ-nya anak terhadap orang tua. Jadi kamu yang masih kuliah, mahasiswa, selesaikan kuliahmu, jangan macam-macam. karena ijazahmu itu adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban terhadap orang tuamu. Itu juga salah satu kebanggaan dari orang tua. Iya. Dek, Siap. penutup. Oke, Bipande, terima kasih untuk kesempatan Ya. ini. Jadi pesan untuk, bukan pesan ya, mungkin ucapan terima kasih kepada seluruh ibu dan calon ibu saya. Pertama untuk ibu, tenang saja, saya di Kendari sehat-sehat. Semoga ibu di rumah dalam keadaan sehat dan bisa menyaksikan saya sukses nantinya. Ya, stungkar Om Swaha. Om Swaha. Untuk jalan ibu. Temani saya sampai sukses nantinya. Kalau kamu sudah sukses, jangan tinggalkan dia. Kan itu yang baik. Oke, pemirsa Dharmata, terima kasih sudah menonton percakapan talk show hari ini bersama Blijul dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Ibu, sehat selalu untuk ibu, seluruh ibu di dunia. Kalian adalah orang hebat, kalian adalah dewi kemakmuran bagi kami. Anugerah kalian adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih. Kita tutup dengan Parama Sandi. Om Santi Santi Santi. Om.